cara orang bertobat, merendahkan dirinya. Apakah hal seperti ini mungkin ada di luar Yesus? Tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Mirip ada. Mirip ada. Tapi esensi substansinya tidak sama. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Saya pernah jadi biksu Buddha. Ya. Saya melatih diri bagaimana jarang tidur dan sebagainya, melakukan segala macam. Tapi itu dengan ada dua, kuasa dari manusia lama saya atau bantuan dari pihak spirit yang nggak jelas itu. Ya. Bisa mirip-mirip. Jadi memang ada bagian-bagian kebenaran itu yang bisa ditiru. Kecuali rendah hati dan kasih. Dan kebenaran itu yang iblis tidak bisa tiru. Tidak bisa tiru. Tapi kasih ini bukan sekedar memberi. Bukan itu. Kasih itu kesucian. Itu iblis nggak punya. Iblis nggak punya. Iblis nggak punya kesucian. Iya. Tapi berbuat baik iblis punya. Inilah yang membuat alasan mengapa itu tidak ada di luar Yesus Kristus. Karena hanya Yesus yang suci. Iya. Di luar Yesus tidak ada kesucian. Mungkin ada orang-orang yang moralnya baik. Tapi bukan kesucian. Oh. Kesucian itu hanya ada di dalam Yesus karena dia sumber. Hidup itu sendiri. Dia kesuciannya dia suci. Dan dia kasih. Jadi istilahnya kodrat dia itu tidak mungkin dimiliki oleh manusia yang jatuh dalam dosa. Nggak mungkin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi bersama dengan saya Elia Myron di program 3 Hari Channel, podcast yang kita bangun untuk mendalami lebih dalam tentang siapakah Tuhan kita yang mulia itu, Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang hidup dalam pertobatan. Dan kita akan mendengar kesaksian dari seorang abuna dari gereja Koptik yang beliau dulunya adalah seorang penganut agama Buddha, dan pada akhirnya mau mengikuti Yesus. Nah, penasaran bagaimana kesaksian beliau hingga pada akhirnya menjadi seorang pelayan kepada Kristus dalam gereja Ortodoks Koptik. Tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita bersama dengan Abuna Antoni. Selamat malam Abuna. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat datang di podcast kita, ya, Abuna. Terima kasih. Ya, bagaimana Abuna pada sebelumnya adalah seorang Buddha, lalu bagaimana dan apa yang membuat Abuna mau mengikuti Yesus dan pada akhirnya berpindah jadi Kristen? Oke. Itu memang cerita sangat panjang jauh. Ya. Itu memang hanya karena karya Roh Kudus saja. Ya. Saya dijamah tahun 86 akhir nggak salah. Dan saya emang merasakan ada kuasa yang bekerja sehingga saya mulai percaya Yesus. Padahal waktu itu saya nggak tahu apa-apa tentang Tuhan Yesus. Nah kemudian setelah saya percaya kepada Yesus dan kemudian saya mulai masuk gereja dan saya mulai juga terlibat dengan kegiatan di gereja dan aktivitas di gereja. Saya ikuti saja dalam segala ketulusan tanpa banyak tanya. Dan saya oleh waktu Tuhan memang mulai membentuk saya dan saya juga kemudian melayani sampai selama 30 tahun itu saya ada dalam gereja karismatik. Gereja karismatik. Karismatik, ya. Nah setelah itu karena latar belakang seorang biksu Buddha, saya sangat tertarik dengan hal kehidupan spiritual pasti itu yang saya jalani sehingga walaupun ya karena waktu itu masuk gereja karismatik karena yang Roh Kudus dalam gereja itu ikut membuat saya exciting. Tetapi kemudian ya saya lihat ada nilai-nilai spiritualitas yang agak kurang. Nah kemudian saya tetap mencoba belajar lebih jauh tentang kehidupan spirit ya. Sampai kaget ketika menemukan ternyata ada biarawan-biarawan ataupun petapa-petapa yang khususnya dari Mesir. Itu saya baca buku-bukunya dan sejak itulah saya kemudian setelah 30 tahun di dalam gereja karismatik saya kemudian mencari tahu tentang kehidupan biara. Nah kemudian saya sempat juga pergi ke Mesir, saya mulai belajar dan waktu itu saya baru tertarik dengan kehidupan biaranya saja. Kehidupan membiaranya? Ya, membiaranya. Karena itu dunia saya puluhan tahun ya. Ketika Buddha ya? Ya, dia Buddha. Ya. Tapi setelah itu saya baru terkejut ketika diperkenalkan ternyata ada gereja. Ada gereja Koptik Ortodoks itu. Ya, pemahaman saya akan gereja semula masih sangat terbatas ya. Awam ya? Awam sekali. Tapi saya kaget ketika ternyata ada gereja yang bahkan itu gereja tertua. Salah satu gereja tertua di dunia yang 2000 tahun itu baru akhirnya saya mulai belajar dari nol lagi banyak perkara tentang gereja itu sebenarnya apa.
dan oleh anugerah Tuhan dan kemudian kemurahan hati Pope Tawadros kedua dan juga Uskup Anbarewis dan abuna-abuna di Mesir, saya diundang dan dilayakkan untuk menjadi abuna juga, walaupun ya itu karena kemurahan saja. Ya. Okay. Jadi memang ketika Buddha, selama Buddha adalah seorang biksu ya abuna, dan kemudian yang menjadi hal yang membuat abuna tertarik menjadi seorang Kristen itu, seorang ortodoks ya, itu karena kehidupan membiaranya ya. Iya. Oke. Nah, tapi ada nggak sih abuna dari abuna yang melihat bahwa kekristenan itu secara khusus pribadi Yesus Kristus itu berbeda? Apa yang membuat itu berbeda dari Buddha? Padahal kan kalau kita lihat di Buddha juga mereka mengajarkan kasih, ya. Tapi Kristen juga mengajarkan itu. Nah, apa yang membuat itu berbeda, abuna? Berbeda karena juga dalam Buddha itu konsep tentang kehidupannya itu berbeda jauh dengan Kristen. Konsep kehidupan. Kehidupannya berbeda dan mereka juga tidak. Sebagian pengikut Buddha merasa ada Tuhan, sebagian tidak. Tapi untuk khusus Buddha dari kalangan tertentu menganggap Tuhan tidak ada dan tidak pernah dibicarakan. Sehingga kita hanya membahas tentang hukum-hukum kehidupan. Nah, ketika saya percaya Yesus itu menjadi sesuatu pewahyuan yang drastis. Nyata ada Tuhan dan berbeda ya? Berbeda sekali. Nyata ada Tuhan dan dia begitu real bagi saya. Itu yang membuat saya tidak terlalu banyak mempertanyakan ataupun membanding-bandingkan dengan apa yang dulu saya percayai. Gitu. Karena itu real bagi saya ya, udah that's all. Saya nggak perlu mempertanyakan lagi. Jadi Allah yang pasti yang ada dalam Kristen itu yang membuat kita lebih yakin ya, Bunda. Pada akhirnya memutuskan jadi Kristen karena sebelumnya ada yang percaya Tuhan ada yang nggak ada, dalam arti ada yang abstrak. Kalau di Kristen itu pasti. Nah, apa yang abuna ingin bagikan kepada kita dari perjalanan abuna, pertobatan lah ya, pertobatan itu. Kan tentunya dari Buddha, apalagi abuna seorang biksu yang udah spiritual dalam Buddha itu sudah tinggi begitu. Nah, apa yang ingin abuna sampaikan kepada kita, apakah sih yang diperlukan orang itu untuk bisa pada akhirnya percaya kepada Yesus itu, apa yang dibutuhkan oleh orang? Nah, memang sebenarnya semua itu karya Roh Kudus ya. Karya Tuhan ya. Nah, kalau Roh Kudus tidak bekerja tidak bisa apa-apa. Karena dosa dalam diri manusia itu kegelapannya itu sangat dahsyat. Kuat ya. Dan bahkan orang yang percaya Yesus pun umumnya belum bisa melihat. Sehingga tidak fokuskan perkara itu. Perkara namanya pertobatan itu tidak jadi fokus. Setelah saya belajar dengan Koptik Ortodoks baru saya sadar betapa pentingnya karena gereja Koptik Ortodoks menekankan pertobatan. Pertobatan dan kerendahan hati dan perubahan hidup itu ditekankan sekali. Seperti itu. Jadi yang dibutuhkan oleh seseorang itu untuk mau pada akhirnya percaya kepada Yesus adalah ya karya Roh Kudus itu ya, Abuna. Karya Roh Kudus. Untuk menerima karya Roh Kudus ini kita harus bagaimana, Abuna? Ada orang-orang yang sudah siap untuk dia menerima sentuhan Roh Kudus. Ada orang belum siap. Jadi kalau belum siap ya kita hanya bisa berdoa. Hanya bisa berdoa, tidak bisa bahkan bisa kadang-kadang dengan firman kita sampaikan membantu. Tapi sekalipun firman disampaikan jika Roh Kudus belum bekerja juga tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Jadi Alkitab sendiri menjelaskan bahwa Roh Kudus itulah yang menghidupkan firman. Yang membuat dia hidup. Membuat dia hidup. Jika tidak dia hanya jadi sebuah informasi. Itu saja. Yang seperti lain-lain. Hanya informasi saja. Jadi yang membuat firman yang diperdengarkan itu bisa bertumbuh, bisa hidup dalam diri kita itu adalah Roh Kudus itu sendiri ya. Tapi Abuna, ada nggak dari pihak kita dalam artian mungkin dibutuhkan kerendahan hati, kerelaan hati dari seorang manusia agar dia bisa menerima Yesus? Iya benar, absolutely. Jadi sangat mutlak dibutuhkan sikap-sikap hati untuk membuat Roh Kudus bekerja. Nah itu ada di Roma 11:10 dikatakan dengan hati kamu percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku kamu diselamatkan. Jadi harus dimulai dengan sikap hati. Sikap hati ya. Sikap hati itulah iman. Cara kita menyikapi Tuhan, menyikapi kehidupan, menyikapi persoalan kita, menyikapi diri kita dan orang lain itulah di situ iman terletak. Baru setelah itu sikap hati kita ini ya kita uji apakah benar atau tidak, ya. Baru menjadi sebuah keputusan dan perbuatan seperti itu.
Jadi memang dibutuhkan kerendahan Ya, hati dan kerendahan hati. kerelaan hati Ya, ya Bunda, betul. untuk bisa menerima kuasa Roh Kudus itu. Betul. Kalau dia tidak rela, bagaimana Roh Ya, Kudus tidak mau bisa. Ya. bekerja? Oke, jadi memang seperti yang Bunda sampaikan teman-teman, yang dibutuhkan orang itu kan Abuna ini punya latar belakang dari Buddha yang tentu ajarannya juga kuat. Tapi beliau rela dan bisa menjadi seorang Kristen, itu memang karya Roh Kudus. Tapi untuk bisa menerima itu kita butuh kerendahan hati dan kerelaan hati. Dan tentunya dengan demikian kita punya iman ya Abuna. Ya. Nah, apa sih Abuna yang harus dilihat oleh orang-orang sehingga mereka harus rendah hati? Apa yang mereka lihat pada Yesus sehingga orang-orang itu harus rendah hati dan mau menerima? Pertama bahwa indikator orang rendah hati dia mau belajar. Oke. Dia mau Mau belajar. Dan dia mau mendengar dulu. Kemudian dia belajar untuk objektif. Oke. Karena kadang-kadang orang itu sangat subjektif. Bahkan orang ini kadang-kadang sudah punya banyak pengetahuan firman tapi dia sangat subjektif. Ya. Orang ini mungkin sudah punya beberapa bagian dari anugerah Tuhan, tetapi dia akan sulit bertumbuh karena subjektivitas dia mencegah dia untuk rendah hati. Oke. Orang rendah hati itu objektif. Lebih ke ego gitu ya? Iya, iya. Ego itu yang dominan. Ini sebenarnya bagian paling penting harus ditangani oleh orang yang percaya. Iya. Bahkan kita yang udah percaya juga ya, Bu? Oh iya, banyak sekali. Orang yang percaya tapi dia tidak tahu bagaimana mengerjakan keselamatannya dalam hal ini, bagaimana dia belajar, memang harus belajar, kemudian untuk dia bisa mengerti di mana persoalan kehidupan ini, masalahnya ada di mana. Dan semua kehidupan ini permasalahan dosa itu dalam ego kita. Ego itu gudangnya dosa. Ego itu gudangnya dosa. Ya. Ya. Nah ini makanya kan ajaran Yesus simpel, sangkal diri pikul salib. Wah, keren ya. Ya. Jadi ternyata akar dosa itu ya ego ya, ego. keinginan diri sendiri. Dan Adam pun itu berdosa karena egonya enggak Ya, benar? ya, Oke. ya. Self-oriented, self-righteousness itu semua manifestasi ego. Cuman begini, dalam kita belajar itu butuh benar-benar banyak belajar dan butuh banyak sarana-sarana yang itu gereja sediakan sebenarnya Ya. untuk bisa melihat di mana ego saya bekerja. Karena seringkali ego itu bekerja kita sendiri tidak sadar, sudahan. Kita pikir itu normal, kita pikir bahkan itu suatu yang baik bahkan buat kita itu. Ya. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa itu daya atau energi dosa yang bekerja. Itu seperti itu. Jadi kadang kita lebih mengacu kepada kemampuan atau pengetahuan kita tanpa mau belajar, sehingga hal itu yang membuat kita berdosa ya. Ya. Sangat berbahaya ketika orang mengerti banyak firman Tuhan tetapi egonya dominan, itu sangat berbahaya. Contohnya itu bakal seperti apa? Orang Farisi itu. Suka menghakimi, suka menjelek-jelekan gitu ya. Nah, sulit untuk mengerti hal-hal yang objektif. Bahkan jelas-jelasan contoh Yesus menunjukkan segala kebaikan dan kuasanya pun sulit, nggak bisa melihat, aneh. Bahkan menggunakan firman untuk menghukum Yesus. Bahkan dia menerima firman-firman bahkan untuk mencari kesalahan Yesus. Ini berbahaya dalam dunia, khususnya di dunia gereja, di mana kita terjadi interaksi firman, terjadi interaksi ayat. Itu sangat berbahaya. Akhirnya saling serang dengan ayat dan sebagainya. Itu butuh kerendahan hati, butuh untuk tenang dulu untuk bisa membaca, baik membaca diri kita ataupun orang lain, supaya kita sendiri tidak digerakkan oleh ego. Ya, saya secara pribadi ditegur dengan apa yang disampaikan oleh Abuna ini ya teman-teman. Kenapa? Karena kadang kalau kita sudah tahu firman banyak, kita dengan mudah menilai orang ya Abuna. Dan tanpa disadari itulah ego itu. Ya, betul. Ya, dan itu kadang membuat kita jatuh kepada dosa, kesombongan yang menghambat kita kepada kerendahan hati tadi Abuna. Betul. Oke. Nah, jadi kunci orang untuk bisa menerima Yesus adalah buang ego dulu. Iya. Pikul salib, sangkal diri agar bisa melihat Tuhan itu secara objektif. Abuna. Nah, hal apa yang harus dilihat dari Tuhan itu sehingga kita bisa sadar Abuna? Begini, ada 3 bagian terpenting dalam orang belajar. Satu, dia belajar oleh bantuan Roh Kudus, dia belajar mengerti dosa itu seperti apa, bekerjanya. Dosa itu seperti apa? Bekerja dalam diri kita. Itu banyak orang tidak bisa melihat karena dia tidak punya latihan ataupun gaya hidup untuk belajar tenang. Anda tidak perlu jadi pertapa, biarawan tidak perlu maksudnya. Tapi Anda selalu punya waktu untuk bisa tenang dulu, sebut nama Tuhan Yesus, minta bantuan Roh Kudus untuk kita dikoreksi dulu. Sampai kita benar-benar bisa punya muncul namanya kewaspadaan. Nah, kalau kewaspadaan ini belum muncul, kita tidak pernah bisa tahu bahwa saya sedang didominasi oleh kuasa dosa. Kita nggak akan pernah tahu. Jadi kuncinya tenang. Ya.
Tidak Ya, terburu-buru. itu di Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal tenang kamu akan diselamatkan. Dengan tobat dan tinggal diam. Bertinggal diam. Iya. Jadi kita perlu untuk tenang berdiam diri Ya. untuk mengevaluasi, Betul. merefleksikan Ya, kembali ya. setiap tindakan Ya, keputusan ya, ya. kita. Sehingga itu tidak menimbulkan dosa karena kita Ya. waspada ya. Ya, Bun. ya. Nah, muncul kewaspadaan itu tidak mudah karena dia akan pasang surut. Oke. Sedangkan itu kan terus berjalan. Manusia nggak mungkin berhenti berpikir, nggak mungkin berhenti merasakan, mendeteksi, menilai. Nah, kalau itu bergulir tanpa dievaluasi, ya kita sama aja sedang digerakkan oleh sesuatu kita sendiri tidak tahu itu apa. Tahu-tahu hasilnya merugikan kita. Kalau kita terburu-buru, Ya. kita nggak tahu yang tahu. menggerakkan kita itu apa. Nggak tahu. Jadi butuh ketenangan, Ya. kewaspadaan Ya. agar melatih itu Betul. dan tidak jatuh dalam Iya, dosa. iya. Wah, keren sekali. Gitu. Jadi untuk bisa memperoleh itu, kewaspadaan itu, ya harus butuh tenang ya, Bun. Iya. Agar berarti ini juga sebenarnya menyasar orang-orang percaya, Buna. Oh iya, Yang iya. sudah percaya Iya, Tuhan iya, untuk bisa melatih iya, diri. iya. Karena umumnya gereja-gereja yang itu kurang memberikan fokus perhatian pada perkara ini dan tidak ada latihan-latihannya. Latihan-latihan. Itu justru cara kita untuk mengundang Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi sangat tenang sekali. Iya. Dia sangat sensitif. Begitu kita terlalu aktif ego kita, dia mundur pasti. Pas. Jangan harap orang bisa katakan, oh saya dengar suara Roh Kudus ketika jiwamu tidak tenang. Itu mustahil. Mustahil ya. Mustahil. Ketika jiwamu tidak tenang, tidak mungkin kamu bisa mendengarkan Roh Kudus. Iya. Tidak Dan mungkin. Roh Kudus itu hanya bisa didengar kalau kita tenang. Ya, kita tenang. Oke. Karena itu butuh kepekaan untuk bisa, nanti juga ada perlu hal lain yaitu bisa membedakan. Nah, membedakan ini jauh bagian yang lain yang lebih jauh sebenarnya. Oke. Iya, oke. Tapi boleh dikasih tahu apa yang bisa membedakan itu, Abun? Kemampuan membedakan ini ada ditulis di Ibrani pasal 5. Ya, dikatakan anak kecil itu masih minum susu karena dia tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Tapi orang dewasa yang terlatih panca inderanya, dia bisa membedakan. Jadi kemampuan membedakan ini memang butuh kedewasaan. Oke, Butuh jam terbang, butuh pengalaman kehidupan, ya khususnya kehidupan bersama Tuhan. Itu membantu dia untuk nanti bisa membedakan karena hal yang baik dan jahat itu halus. Emang ada yang kasar, ada yang vulgar ya. Dosa-dosa immoral itu kan vulgar, ya mudah orang tahu. Tapi ada dosa yang halus sekali. Iya. Dan di mana itu digerakkan oleh ego tanpa kita bisa mendeteksi. Itu yang bisa berbahaya. Berbahaya sekali karena Kalau dibiarkan. ya dibiarkan karena kita nggak bisa melihat. Makanya Saint Anthony pernah mengatakan bukan orang yang membuat mujizat yang diberkati, bukan orang yang bertemu dengan malaikat yang diberkati, tetapi orang yang bisa melihat dosanya. Artinya dia bisa melihat di mana kejahatan ego saya itu bermain, dia bisa melihat. Itu yang dibutuhkan. Karena dia tidak akan bisa mengetahui bagaimana tipu daya kehidupan ini. Ya, tipu dayanya luar biasa. Bahkan ada banyak kalangan orang Kristen itu tidak punya kemampuan oleh anugerah, tidak punya karunia untuk bisa seperti itu. Makanya banyak yang kemudian kelihatan sekali sampai akhirnya ujung-ujungnya melakukan hal yang vulgar ataupun yang tidak masuk akal. Wah, Iya. saya terharu teman-teman ketika mendengarkan pernyataan dari Saint Anthony ya, Buna, yang mengatakan bahwa bukan orang yang bermujizat, bukan orang yang Bertemu malaikat. ditemu malaikat yang berkati, tapi orang yang sadar dan tahu Dosanya. Dan itu diucapkan Anthony di akhir hidupnya loh, bukan di awalnya loh. Artinya dari sekian puluh tahun dia menjadi petapa dan biarawan itu, dia pun ada berkali-kali masanya dia tertipu oleh dosa. Tertipu. Jadi hanya orang suci yang bisa melihat. Jadi ada istilah begini. Orang imannya kuat bisa mengalahkan tantangan hidup, kesulitan hidup, penderitaan. Orang iman kuat. Tapi hanya orang suci yang bisa membedakan, ya, mana benar mana dia, yang bisa membedakan mana Tuhan mana hantu. Kalau hati kita nggak suci nggak bisa, karena ada ayat di Matius 5:8, berbagai orang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Ya, melihat Allah. Kita nggak bisa melihat Allah kalau kita tidak tahu bahwa yang kita lihat itu palsu-palsu. Jadi kita belajar dulu oleh Roh Kudus untuk melihat mana yang palsu dalam diri saya. Nah, kita bisa melihat yang palsu, nanti yang asli itu akan muncul. Muncul sendiri Ini ya? sendiri, otomatis itu hukumnya seperti itu. Yesus akan menyatakan dirinya dengan sesuatu yang lebih real dan lebih jelas dan lebih roh kita tahu itu asli.
Nah, kalau kita nggak belajar ya nggak bisa tahu. Nggak bisa tahu. Makanya banyak orang berkarunia dan sebagainya akhirnya terjerumus pada hal yang makin salah karena dia nggak bisa membedakan. Bagaimana cara belajarnya, Bung? Itu satu butuh waktu ya. Kedua banyak bersekutu dengan Tuhan lah, banyak mengevaluasi diri, kemudian minta bantuan Roh Kudus untuk dituntun. Itu kompleks sebenarnya, kompleks sekali. Tapi yang saya cerita ini bagian-bagian yang cukup penting lah ya, benang merahnya belajar. Dan itu ketika kita belajar akan kehidupan khususnya tentang, tadi saya katakan ada 3 yang penting, belajar untuk mengerti tentang dosa, dimensinya seperti apa struktur dan geraknya, kemudian kalau kita mengerti tentang dosa, kamu mengerti kehidupan. Ya, kita tidak akan paham kehidupan kalau Anda tidak mengerti dosa. Kenapa? Karena kehidupan ini dibelit oleh dosa masalahnya. Oke. Jadi kalau kita mengerti tentang dosa, saudara akan mengerti kehidupan itu seperti apa, dan baru Anda mengerti Tuhan itu seperti apa. Kalau kita jangankan sampai kepada Tuhan, sampai ketika Anda mulai memahami dosa dan mengerti kehidupan, Anda sudah terkagum-kagum dengan Tuhan. Kehidupan itu begitu hebat Dia ciptakan, tapi dirusak oleh dosa. Gitu. Jadi kalau tidak paham akan dosa ya sulit mengerti kehidupan. Sedangkan justru itulah iblis yang sering lakukan. Iblis sangat bekerja begitu rupa mencegah orang untuk tidak fokus pada pertobatan. Karena itu berkat terbesar di sana. 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa mengaku dosa, maka Dia setia dan adil, Dia mengampuni dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Menyucikan dari segala kejahatan. Jadi gimana kita disucikan kalau kita tidak mendapat pengampunan? Kapan kita dapat pengampunan kalau kita nggak ngaku dosa? Nah, kapan kamu ngaku dosa? Kamu nggak bisa lihat dosamu. Keren ya. Jadi melihat dosa itu penting supaya kita tahu, oh ini tidak benar. Itu berstrata ya. Ada yang kasar, ada yang halus. Nah, halus-halus ini yang banyak orang belum bisa nyentuh ke sana. Dalam artian gini, kalau saya katakan gini, Abuna, kita itu untuk bisa menilai hidup kita harus tahu dulu apa itu dosa. Ya. Dalam artian kita harus kenali dulu lawan kita Ya, kenali dulu yang lawan. menghambat Ya. kita Ya. melihat Ya, yang baik betul, ini gitu betul, ya. Abuna. betul. Waduh, dan itu butuh proses. Udah proses. Harus sabar dan mau belajar. Ya, Harus sabar, kalau mau belajar harus rendah hati. Nanti. Dan di Roh Kudus yang membantu. Dia kan itu ada di Yohanes 16 ayat 8. Roh Kudus, Roh penghibur itu Dia datang, Dia akan menginsafkan dunia dosa. Akan dosa. Kan dosa itu sebenarnya ada salah sedikit terjemahan. Yang benar menginsafkan dosa, ya, dan kebenaran, righteousness dan penghakiman. Ini 3 tema topik yang sebenarnya berat. Waduh. Berat. Karena apa? Oh, cara penghakiman kita belum bisa bicara hari ini karena Itu nanti ya, benar. Iya, orang nggak pernah bisa tahu penghakiman itu kayak apa nantinya. Padahal itu real nantinya. Oke. Nah, kemudian tadi Roh Kudus yang utama itu dia menginsafkan dosa. Ini justru jarang dibahas. Kenapa? Roh Kudus kan menyelamatkan kita. Gimana mau diselamatkan kok dosa nggak pernah diurusin? Yes. Gitu loh. Kalau kita tidak kenali dosa kita nggak bisa tahu kehidupan apalagi untuk mengagumi Ya, Allah. nggak akan mungkin. Disitulah iblis bermain di mana akhirnya orang punya karunia ataupun penampakan padahal itu bukan Yesus. Tidak mungkin ketika orang hatinya belum bahkan suci menurut ukuran Matius 5:8 bisa melihat Tuhan yang mana? Akhirnya Tuhan yang Tuhan-Tuhanan itu akhirnya. Ya loh. Keren. Aku speechless dengarnya karena sekalipun ya saya juga pelayan Tuhan, tapi kita juga saya pribadi masih bergumul dalam dosa-dosa kecil-kecil dan lain yang mungkin lahir dari ego kita, Ya, gitu betul, ya. Apalagi betul. anak muda Ya. dengan segala semua godaannya Betul, lah ya. betul. Dan ini penting sekali memang. Jadi kita butuh waktu, butuh kesabaran untuk bisa menilai apa yang salah dalam diri kita. Betul. Dan butuh kerendahan hati, Ya. kesabaran untuk Ya. dapat menilai itu. Nah, kalau dari Tuhan Yesus sendiri, Abuna, apa yang sudah Dia sediakan bagi kita untuk bisa melihat siapa diri kita ini? Tuhan Yesus sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan semua total. Kelahiran Dia di bumi sebagai manusia, penderitaan Dia, kemudian mati di kayu salib, bangkit dan naik surga itu selesai. Cuman banyak orang salah mengerti, seakan-akan apa yang sudah kerjakan itu langsung diberikan semuanya pada kita. Itu yang salah. Oke, Dia berikan bertahap. bertahap ya. Bertahap sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita dan sikap-sikap hati kita, iman kita. Jadi tidak sangat tidak tepat ya orang bilang seakan-akan keselamatan saya sudah selesai. Belum selesai. Yang selesai Tuhan, bukan kita. Ya. Kita masih bertanding. Masih bertanding, mesti berjuang dan sampai akhir hidup kita pun itu mungkin umumnya orang selesai hanya sekian persen. Ya. Yang paripurna tuntas 100% itulah orang suci. Ya, orang suci. Kalau
Kalau orang belum tuntas ya nggak apa-apa, Tuhan itu murah hati, dia adil. Tetap ada upah berdasarkan iman kamu. Tapi bahwa faktanya kita nggak tuntas sampai akhir hidup itu sangat banyak. Gitu. Kalau kita mengerti begini kita akan, lebih serius nih. Karena tidak tuntas dalam artian mungkin tidak mau serius dalam bertobat gitu ya. Tidak dalam pertobatannya. Tidak dalam pertobatannya. Dan tidak memperjuangkan pertobatan. Perkara yang dalam batin kita lebih penting diselesaikan ketimbang kita menyelesaikan perkara yang di luar. Karena segala sesuatu itu masalah karena masalah iman. Kalau iman kita belum benar, sikap hati kita belum saya masih marah, saya masih melihat kesalahan orang lain lebih besar di pelupuk mata saya, ya saya masih belum beriman. Ketika saya belum beriman, apa yang bisa saya lakukan? Nothing. Jadi penanganan, kesadaran untuk menangani, menyadari bahwa saya ini masih sakit, saya butuh dipulihkan, disembuhkan, ini jauh lebih penting dan minta Roh Kudus untuk membuat kita disembuhkan, ditenangkan, diberi roh rela. Tapi bukan berarti selesai loh. Kadang-kadang karena ini generasi muda nih, generasi instan ya. Orang itu kadang perjalanan rohani itu panjang. Ingin instan ya, Bu? Nah, itu emang dunia instan ini berbahaya. Itu menghancurkan semangat juang. Ya, semangat juang kita dan survival instinct kita jadi dimatikan. Perjalanan rohani itu tidak ada instan. Dan dia butuh waktu dan butuh kerelaan dan bahkan kadang-kadang kebosanan yang dilalui dan ketidakberartian ini yang muncul. Ya, itu yang harus ditangani. Jadi jangan mengumbar. Kemudian di situ juga dibutuhkan kerelaan untuk menerima rasa sakit. Kita belajar firman untuk biar kita tahu bahwa supaya kita ngerti sikap saya ini belum benar. Jadi saya harus tata dulu. Ya semampunya. Ya, nggak usah takut ketika belum mampu. Tapi berapa menit misalnya Anda sudah berusaha, itu Tuhan hargai loh. Tuhan kita tuh luar biasa. Dia mengapresiasi. Ya, dia menghargai apapun yang kamu lakukan. Dimulai dari sikap hati dan cara berpikir. Karena bertobat itu metanoia itu artinya perubahan cara berpikir. Berbalik. Ya, berbalik. Berpikir sesuatu yang ilahi yang mana kita mengakui yang benar ini. Gitu. Berarti memang teman-teman kalau kamu sedang kecewa, kalau kamu sedang marah, ya enggak perlu mengumbar, kasih tahu ke orang lain dan lain sebagainya. Karena itu adalah bentuk pemberontakan ya. Iya, pemberontakan. Tapi mari kita berperkara dan meminta Roh Kudus untuk memberikan kita hati yang rela untuk menerima semuanya itu. Berarti anak muda yang suka dengan instan-instan ini enggak baik ya, Bunda? Wah, itu mematikan. Mematikan kehidupan dalam dirinya. Ini sangat mengerikan kerja dari dunia ini yang daya tipunya luar biasa dan membuat gaya hidup itu jadi justru jauh daripada jalan-jalan salib. Nah, Abuna sebagai poin terakhir, apakah hal yang seperti ini mungkin ada di luar Yesus? Bagaimana? Apakah hal yang seperti ini yang sudah Abuna bagikan cara orang bertobat, merendahkan dirinya, apakah hal seperti ini mungkin ada di luar Yesus? Tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Mirip ada. Mirip ada. Tapi esensi substansinya tidak sama. Tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Saya pernah jadi biksu Buddha. Saya melatih diri bagaimana jarang tidur dan sebagainya, melakukan segala macam. Tapi itu dengan ada dua. Entah itu the latent power of man's soul, jadi kuasa dari manusia lama saya, atau bantuan dari pihak spirit yang nggak jelas itu. Bisa mirip-mirip. Jadi memang ada bagian-bagian kebenaran itu yang bisa ditiru. Kecuali rendah hati dan kasih. Dan kebenaran dan rendah hati dan kasih itu yang iblis tidak bisa tiru. Tapi kasih ini bukan sekedar memberi. Bukan itu. Kasih itu kesucian. Itu iblis nggak punya. Iblis nggak punya. Iblis nggak punya kesucian. Tapi berbuat baik iblis punya. Inilah yang membuat alasan mengapa itu tidak ada di luar Yesus Kristus, karena hanya Yesus yang suci. Iya. Di luar Yesus tidak ada kesucian. Mungkin ada orang-orang yang moralnya baik. Tapi bukan kesucian. Kesucian itu hanya ada di dalam Yesus karena dia sumber. Hidup itu sendiri, dia kesuciannya dia suci. Dan dia kasih. Jadi istilahnya kodrat dia itu tidak mungkin dimiliki oleh manusia yang jatuh dalam dosa, nggak mungkin. Tidak mungkin ada di dalam seperti kita ini ya, Abuna. Ya. Dia harus diberikan, makanya harus diberikan. Keselamatan itu kita menerima
sifat-sifat ilahi yang kita kerjakan, kita pelihara sampai nanti seberapa jauh kita bisa menjaga sampai napas saya terakhir, itulah menjadi upah saya nanti dalam kehidupan selanjutnya. Itulah keselamatan. Jadi berapa banyak kita masih menerima dan masih menyimpan dan mengerjakan sifat-sifat ilahi yang sudah saya terima sejak saya percaya Yesus. Itu ditambahkan, ditumbuh kembangkan, bukan sekedar langsung sudah selesai, enggak seperti itu. Itulah keselamatan. Ya, keselamatan adalah proses orang mengerjakan dan menerima kehidupan ilahi sampai napas dia terakhir. That's all. Sekalipun itu mungkin tidak 100%, it's okay. Tuhan itu baik. Ya. Ya. Wah, saya sangat diberkati dengan apa yang dibagikan Abuna, karena saya sendiri pun ditegur, dikoreksi, dievaluasi dengan apa yang Abuna sampaikan. Artinya memang kadang kita menilai kita ini orang rendah hati, tapi apakah mungkin kita ini orang-orang yang berpura rendah hati? Jadi artinya kalau kita masih denial, menolak hal yang buruk dalam diri kita belum rendah hati. Tapi kita harus mau mengakui semua yang buruk, agar ketika kita tahu apa dosa-dosa kita mau merelakan diri dan meminta Roh Kudus memberikan hati dan menuntun kita kepada kebenaran Tuhan. Jadi, Abuna, pesan terakhir buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang bergumul dalam pertobatannya dan ingin bertobat menjadi seorang pribadi yang berkenan di hadapan Allah, apa yang Abuna mau sampaikan? Simpel saja, usahakan untuk selalu ingat Tuhan. Bisa dengan baca firman, bisa entah mendengar audio Alkitab ataupun ada kalau di Ortodoks ada ikon-ikon. Tuhan itu membantu kita. Mengingatkan. Ya, mengingatkan kita. Jadi ingat akan Tuhan itu sih sudah sesuatu yang luar biasa. Ya. Kedua, kemudian belajar untuk minta pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya. Ya, kemudian ada banyak, termasuk saudara harus punya relasi dengan orang-orang yang hidupnya bagus rohaninya. Jadi tidak cukup ke gereja ketemu orang Kristen, nggak cukup. Masalahnya apakah dia punya kehidupan benar, itu masalahnya. Banyak orang Kristen hidupnya juga tidak cukup ya untuk bisa menyadarkan kita. Ya, itu sebenarnya tugas gereja untuk adanya contoh-contoh, adanya pimpinan ataupun bapak-bapak rohani yang memberikan sentuhan-sentuhan spirit di hati. Itu jauh lebih bermakna daripada kumpulan ayat-ayat. Ya. Karena dia kehidupan langsung. Kalau ayat bukan campur dengan ayat, tapi ayat itu pada umumnya baru menjadi informasi masalahnya. Ya, bagaimana praktiknya ya langsung. Ya, langsung. Jadi Roh Kudus tidak menghidupkan, ya dia hanya menjadi informasi. Ini kita harus pahami. Oke. Jadi apa yang disampaikan Abuna tadi adalah yang pertama, usahakan selalu ingat Tuhan, agar ketika kita mengingat Tuhan, kita tahu siapa diri kita ini dan kita semakin peka dengan kesalahan-kesalahan kecil dalam diri kita. Karena keselamatan itu proses dan bagaimana kita berjuang di dalam itu sampai nanti Tuhan pada akhirnya menyempurnakan kita. Gitu ya Abuna. Ya, saya sangat terberkati, sangat saya terkagum-kagum dengan apa yang disampaikan oleh Abuna, dan saya tidak mau ini hanya didengarkan oleh Anda dan saya saja. Kita semua bahkan orang Kristen bergumul dalam hal ini. Saya tahu dosa saya, Anda pun tahu, tapi bagaimana kita berjuang melawan itu semua. Tadi Abuna Antoni sudah ajarkan kita apa prinsip yang terpenting, kerendahan hati, kerelaan hati, dan kesadaran, dan tentunya berserah kepada Allah. Mau belajar dan tidak egonya. Jangan memiliki ego, tapi benar-benar memahami Tuhan dan mengenali siapa diri kita. Dan jangan mengumbar. Dan jangan mengumbar. Dan anak muda tidak boleh instan. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Abuna Antoni dan saya pada hari ini dapat menolong kita semua dalam pergumulan kita, agar kita diperhitungkan oleh Tuhan Yesus ketika Ia datang kembali dalam kerajaannya. Terima kasih Abuna, Tuhan berkati dan sampai jumpa dalam program berikutnya. Shalom.